Saya download kantong tugas kemarin hanya berapa yang sudah upload nih? Tuh 2, baru 6 yang sudah upload. Yang lain sudah upload ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, berarti nanti saya download lagi. Untuk yang sekarang perwakilan saja yang presentasi, mungkin sebelum itu videonya diaktifkan dulu. Terus Mbak Vivi nanti diketikkan ke saya siapa yang tidak hadir ya. Baik, Bu. Ya, oke. Coba Bagus Dwi. Kemarin datang kuliah saya nggak Bagus Dwi? Datang, Bu. Oh, datang ya. Oke. Bagus Dwi, apa sih metode fungsional? Metode penugasan fungsional? Bentar, Bu. Bentar, searching dulu. PT. Irgi, coba Irgi. Mana ya? Irgi Raihan. Ya, Bu. Benar, Bu. Elsa udah mandi belum Elsa? Udah, Bu. Udah. Saya ingatkan kembali kalau Zoom anggaplah kayak mau ke kampus ya. Cantik, rapi, ganteng. Ayo Irgi. Ya, Bu. Ya, Bu. Ayo Irgi. Atau Aida Mulia, silakan Aida. Apa sih metode penugasan fungsional? Kalau menurut saya, Bu, metode fungsional itu didasarkan pembagian tugasnya itu didasarkan pada jenis pekerjaan. Misalnya? Misalnya, kalau menurut saya itu satu perawat satu tugas. Misalnya ada yang TTV, terus ada yang misalkan membersihkan luka, seperti itu, Bu. Sip, oke. Makanya, ya, sip. Jadi untuk metode penugasan di ruang rawat inap, sebenarnya selain fungsional itu ada lagi ya, ada metode tim, ada metode primer, ada metode kasus, ada metode modifikasi primer. Cuma masalahnya kan kalian perawat anestesi yang nantinya akan ada di ruang operasi. Kalau di ruang operasi menggunakan metode fungsional ya, metode penugasan fungsional yang tadi sudah dijelaskan oleh Aida bahwa pembagian tugas itu berdasarkan jenis tindakan. Makanya di ruang
operasi itu ada khusus perawat instrumen, ya kan ya. Ada khusus perawat anestesi, ada khusus perawat sirkuler yang muter-muter ketika dokter bedahnya butuh apa, dia yang akan muter-muter, itu perawat sirkuler. Seperti itu ya. Makanya kalian hanya belajar metode fungsional saja, tapi untuk metode yang lain tidak dipelajari ya karena tidak dilakukan di ruang operasi. Penjelasan terkait dengan metode fungsional tadi, metode penugasan berdasarkan jenis tindakan perawat ya. Terus selanjutnya metode fungsional ini bukan kalau di ruang rawat biasa, itu biasanya diberikan di rumah sakit yang tenaga perawatnya kurang. Ya, yang tenaga perawatnya kurang berarti pakai metode fungsional. Tapi bukan berarti metode fungsional ini paling jelek, enggak. Cuma dia akan lebih efektif ketika diterapkan di ruang OK, akan lebih efektif ketika diterapkan ketika ada bencana. Ketika ada bencana, ada gempa bumi ataupun yang lain, itu rumah sakit misalnya di IGD itu cepat banget, biar efektif, efisien tuh dia harusnya pakai metode fungsional. Oh, ini ada perawat khusus triase. Ini ada perawat yang khusus setelah triase, berarti ada yang khusus nginfus. Ada yang khusus tadi perawatan luka. Terus selain keadaan bencana, metode fungsional ini juga bisa dilakukan saat perang dunia ya misalnya. Amit-amit kita jangan mengalami. Ketika terjadi sesuatu yang ini, metode fungsional ini bisa dilakukan. Untuk kelebihan kelebihannya jelas ya pekerjaan jadi cepat selesai. Terus perawatnya akan semakin terampil. Ketika saya pegawai yang nginfus stok, mungkin setelah 5 tahun saya nginfus pakai merem. Mudah nggak? Karena saya tiap hari itu cuma nginfus. Gitu ya. Jadi kelebihannya perawat akan jadi semakin ahli, terus jelas pekerjaan perawat tadi akan cepat selesai. Tapi kekurangannya otomatis satu pasien ketika dia komplikasinya banyak, dia akan menerima banyak perawat ya. Oh, anak perawat sing infus dewek, anak perawat sing perawatan luka dewek, ada perawat yang TTV dewek. Otomatis si pasien tadi akan menerima 5 perawat dalam satu hari. Dan satu harinya itu cepat. Bentar, ada yang minta tanda tangan bentar. Nah, untuk Kak. Ya, Waalaikumsalam. Ya, lanjut lagi ya. Sehingga kerugiannya ya pasien dia nggak akan puas karena perawat yang datang hanya memperhatikan fisik saja, tidak memperhatikan psikisnya seperti itu. Itu ya. Nah, tugas kalian kan mencari jurnal ataupun video terkait dengan metode fungsional. Saya cek yang 6 mahasiswa tadi rata-rata jurnalnya sama ya karena metode fungsional itu sudah jarang dilakukan di rumah sakit. Ya karena apa ya karena tadi kepuasan pasiennya nggak ada, makanya rumah sakit tidak menggunakan metode fungsional. Nah, saya belum searching memang untuk metode fungsional di ruang OK sudah ada yang melakukan penelitian atau belum. Ada yang nemu nggak jurnalnya? Kalau yang saya cek 6 tadi itu belum ada. Ada yang nemu nggak yang terkait dengan metode fungsional di ruangan OK, di ruangan operasi? Ada? Nggak nemu, Bu. Oh, nggak nemu ya? Oke. Ya sudah, berarti kita presentasi yang metode fungsional yang ada di ruangan. Nggak apa-apa ya. Yang penting tadi tahu ilmunya. Oke, saya share screen punyanya. Saya tadi udah cek ya, punyanya Irgi itu baru teori ya, Irgi. Padahal teorinya enggak, tapi tugas kalian adalah mencari jurnal atau video, gitu ya. Tugasnya Irgi berarti masih belum benar ya, Irgi ya. Nanti ya Bu, ya Bu. perbaiki. Nanti benerin lagi. Ya Bu. Tapi
nggak apa-apa deh, saya share screen biar teman-teman tahu tentang metode fungsional. Jadi Irgi yang Siap, Bu, presentasi ya. Siap, Bu. Ya, silakan Irgi. Belum di-unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metode penugasan fungsional. Satu, ada definisi. Metode fungsional adalah berorientasi pada penyelesaian tugas dan prosedur keperawatan. Keperawatan metode ini berusia pada pembagian tugas menurut jenis pekerjaan yang dilakukan. Dua, ada struktur kepala ruangan. Satu, kepala ruangan. Dua, perawat pengobatan. Tiga, perawat merawat luka. Empat, perawat pengobatan. Lima, perawat merawat luka. 6, pasien. 3, tugas kepala ruangan dan merawat di metode fungsional. Tugas kepala ruangan, 1, membuat penugasan. 2, melaksanakan supervisi. 3, membuat perencanaan pekerjaan. Tugas perawat pelaksana, 1, melakukan asuhan keperawatan secara langsung terhadap pasien. 4, kelebihan dan kekurangan. 1, kelebihannya efisien. Terus jumlah perawat yang sedikit. 2, keahlian spesialis. Kekurangan. 1, kekurangannya waktu yang dimiliki kepala ruangan untuk memberikan masukan kepada para perawat tentang pemberian asuhan keperawatan yang baik. 2, komunikasi antar perawat sangat terbatas. 3, setiap perawat tidak dapat memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif. Oke. Ya, Bu. Ya. Oke, Irgi, terima kasih. Untuk selanjutnya dari Divya. Divya udah ngumpulin belum ya? Divya. Halo Divya, udah ngumpulin belum ya? Belum ya? Udah, Bu, semalam. Tapi yang kemarin 6 nggak ada nama kamu. Oke. Kita ke ke Kanaya ya. Halo Kanaya. Kanaya. Ya, Bu. Ya. Oh ya, Kanaya presentasi ya. Saya share screen kan. Bentar. Ya, silakan Kanaya. Analisis metode fungsional, penugasan fungsional. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas jurnal, rangkuman isi jurnal, dan kesimpulan. Untuk identitas jurnalnya, ada nama jurnal yaitu Jurnal Ilmiah Multisains Kesehatan, tahun terbitnya 2020, judul jurnalnya Perbedaan Metode Fungsional Tim dan Penugasan Fungsional Pemberian Asuhan Keperawatan. Nama penulis Amalia dan Ayu Laisari. Rangkuman. Metode penugasan
adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh tim keperawatan dalam mendesain dan mengorganisasikan pekerjaan sehingga tujuan pelayanan keperawatan yaitu asuhan keperawatan yang komprehensif, holistik, dan berkesinambungan dapat tercapai. Ada beberapa jenis metode penugasan mulai dari bersifat konvensional sampai dengan yang bersifat kompresif. The American Hospital Organization dalam Suwardana menemukan kurang dari 33% dari rumah sakit yang disurvei menggunakan metode penugasan tim, 25% menggunakan perawatan total, 15% menggunakan perawatan primer, dan 12% menggunakan metode fungsional. Metode tim merupakan pemberian asuhan keperawatan yang dipimpin oleh sekelompok tim atau penanggung jawab tim. Penanggung jawab tim yang memegang pasien sesuai dengan timnya. Dalam penerapan ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan metode ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap anggota kelompok mempunyai kontribusi dan perencanaan dan memberikan asuhan keperawatan sehingga timbul motivasi dan rasa tanggung jawab perawat yang tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional design dengan rancangan two group post-test. Hasil analisis privat diperoleh kepuasan pasien dengan menggunakan metode tim rata-rata 61,15 dengan standar deviasi 4.303, sedangkan yang menggunakan metode fungsional didapatkan rata-rata 43,1 dengan standar deviasi 5.819. Pada hasil uji statistik didapatkan p-value 0,001 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kepuasan pasien dengan metode tim dan metode fungsional di rumah sakit. Kesimpulannya, ruangan yang menggunakan metode tim 0,97%, pasien merasakan puas, sedangkan ruangan yang menggunakan metode fungsional 10,3 pasien yang merasakan puas. Kembali lagi. Ini kan? Ini belum kan? Udah, Bu. Ini? Oh, ke kopi, Bu. Oh, udah. Oh, udah. Iya, Bu. Maaf. Udah. Belum. Belum. Oh, iya. Ada perbedaan belum? Ada perbedaan yang signifikan antara metode tim dan metode fungsional dengan p-value 0,001. Metode tim merupakan metode pemberian asuhan keperawatan profesional, walaupun metode fungsional efektif digunakan, tetapi metode fungsional bukan merupakan metode pemberian asuhan profesional, sehingga metode tim dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan tersendiri bagi pasien dan keluarga. Ya. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Mbak Kanaya, itu dilakukan di rumah sakit mana ya penelitiannya? Bentar, Bu, buka. RSUD Banda Aceh, Bu. RSUD Banda Aceh. Tahun 2020. Iya. Iya. Oke. Kanaya, pertanyaan Putri atau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Belum? Belum ya. Kanaya, kira-kira kenapa kepuasan pasiennya itu lebih tinggi yang metode tim dibanding metode fungsional?
Mungkin menurut saya jika metode tim itu lebih profesional karena kan kerjasama bareng tim gitu Bu. Jadi kayak apa ya, lebih banyak Jadi kalau misalnya metode tim itu lebih profesional daripada metode fungsional. Soalnya kalau fungsional mah hanya kalau misalnya satu orang itu cuma satu pekerjaan. Kalau metode tim itu kan nggak cuma satu yang bisa gitu. Jadi ada keahlian yang lain gitu, Bu. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan kenapa metode tim kepuasannya lebih bagus kepuasan pasien ya? Saya, Silakan. Bu. Ya, silakan Vivi. Menurut saya, kalau metode tim itu kan asuhan keperawatannya bareng ya, Bu. Kalau metode yang fungsional ini, asuhan keperawatannya itu dipisah-pisah. Jadinya dia itu tidak bisa menyeluruh itu tujuan yang dicapainya. Dan kalau yang itu hanya berorientasi kepada tugas saja. Jadi itu bosen gitu. Siapanya yang bosan? Ini Bu pasiennya. Kalau kan cuma tugas. Oke. Ada pendapat yang lain mungkin? Gangsar? Belum, Bu. Belum. An-an? An-an Farida? Belum. Oh, belum. Ya, belum. Kalau lihat An-an tuh semangat banget. Iya nggak sih? Ya, Bu. Kalau lihat Al-Faruqi saya ngantuk. Enggak ya, bercanda ya Al-Faruqi ya. Oke. Ya, betul ya pendapat Vivi. Jadi kenapa sih metode tim itu pasiennya lebih puas? Jadi kalau metode tim itu definisinya adalah sekelompok perawat, dia akan memberikan asuhan ke sekelompok pasien, dari pasien datang sampai pasien pulang. Berarti sehari-harinya itu ya sama tim itu, tim A misalnya. Ada dua tim A sama tim B. Tim A untuk kamar 1 sampai 10, tim B misalnya kamar 11 sampai 20. Otomatis kamar nomor 2, pasien nomor 2, dia akan sama tim A terus. Dan di situ nggak hanya masalah fisik ya, tapi masalah psikis juga ditanya, gimana, apa yang dirasakan, dan sebagainya. Tapi kalau metode fungsional, ya pasien, dia akan ketemu perawat yang infus, dia akan ketemu perawat yang men-TTV, dia akan ketemu perawat yang melakukan perawatan luka, jadi ngomonginnya fisik saja, tapi nggak mau ngomongin psikis, ya. Makanya secara kepuasan ya pasiennya tidak puas kayak gitu ya. Terus terkait dengan kepuasan perawatnya ya awal-awal dia senang ya kerjaannya cepat selesai, udah bisa laya-laya. Tapi lama-lama dia juga pasti akan bosan ya karena dia melulu melakukan tindakan itu saja seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke siapa tahu ada yang ini. Ada nggak yang jurnalnya berbeda dari kelas 4C ini? Biar nanti share screen. Ada yang berbeda? Divia presentasi ya Divia ya. Saya jadikan host ya Divia ya. Ya, sudah Divia. Silakan Divia presentasi tugasnya. Halo Divia. Iya, Bu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan metode penugasan fungsional keperawatan. Metode fungsional, yaitu berorientasi pada penyelesaian tugas dan prosedur keperawatan, pembagian tugas menurut jenis pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, struktur fungsional, kepala ruangan, perawat pengobatan, perawat luka, perawat pengobatan, perawat merawat luka ke pasien. Tugas kepala ruangan, 1. Membuat penugasan, 2. Pelaksanaan supervisi, 3. Membuat rencana kerja. Tugas perawat pelaksanaan adalah melakukan asuhan keperawatan secara langsung pada pasien. Kelebihan metode fungsional, 1. Efisien, jumlah perawat yang sedikit, 2. Keahlian atau sama dengan spesialis. Kekurangan metode fungsional, 1. Kurang waktu kepala ruangan untuk memberikan masukan pada perawat, 2. Perawat tidak dapat memberikan asuhan secara komprehensif, 3. Komunikasi sangat terbatas, 4. Tidak komprehensif, 5. Pelayanan terpisah sehingga kesulitan penerapan proses. Baiklah, mungkin cuma itu saja hasil kerja saya. Oke, Mbak. Coba yang kelebihan, Mbak. Kelebihan. Efisien. Oh, yang kekurangan aja, kekurangan. Kekurangan ada di situ perawat tidak dapat memberikan asuhan secara komprehensif. Maksudnya kayak gimana, Divya? Coba dijelaskan. Perawat tidak dapat. Perawat tidak dapat memberikan asuhan secara komprehensif. Maksudnya seperti apa? Maksudnya perawat tidak dapat memberikan asuhan secara luas gitu, Bu. Secara luas tuh apa? Tidak dapat memberikan asuhan secara menyeluruh. Secara menyeluruh, sip. Menyeluruh itu kayak gimana, Divya? Kayak gimana ya? Aduh. Mungkin ada yang mau membantu, Vivi?
Komprehensif itu tadi menyeluruh, maksudnya menyeluruh? Kalau misal menyeluruh itu kan misalnya kita dari pengkajian sampai akhir gitu loh Bu. Tapi kalau tidak komprehensif berarti satu-satu, yang kayak perawatan luka aja, terus memandikan aja. Kalau komprehensif kan berarti dia umum dari pengkajian, implementasi, evaluasi gitu Bu. Oke, perawat tidak dapat memberikan asuhan secara komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh. Menyeluruh itu dari mulai bio, psiko, sosio, spiritual. Mudah nggak? Biologinya, fisiknya pasien diperhatikan, psikisnya diperhatikan, sosial, kemampuan komunikasi pasien diperhatikan, termasuk spiritual. Keyakinan pasien itu juga diperhatikan, gitu ya. Jadi harapannya perawat itu bukan hanya ngurusi fisik, tapi juga psikis, sosial, dan spiritual. Oke. Ya, boleh di stop share screen, Mbak Divya. Gimana sih sebetulnya? Berarti ada 3 yang nggak datang ya, Vivi? Bukan 3 dong, 4. Ada Aditya, siapa lagi, Vi? Apal nggak, Vivi? David Rehas, Bu. Terus Dipa ya, Ada. Dipa nggak datang ya? Terus siapa lagi? Sama absen 13 Bu. Siapa? Absen 13 Dipa Hilmi. Oh ya, Dipa. Berarti kan Dipa, Aditya. Terus siapa lagi? Tadi Davis ya? Siapa? David, Bu. Oh, David. Terus satu lagi berarti? Adit. Udah, Adit. Udah 3. Kurang 1. Kan kalian 26 toh. Sama saya kan berarti di sini 23. Jadi 22 aja yang datang. Oh, enggak deh, ada yang gabung 22 ya? Ya kan? Iya Bu, kita Oh berdua. iya, sip. Berarti emang 3 yang nggak datang. Oke, terima kasih Putri Akhiri ya. Terima kasih untuk presentasinya, untuk apresiasinya. Bagus juga ya, semester 4 bentuk PPT-nya macam-macam. Kreatif gitu ya. Cuma besok pada saat skripsinya kalian pakai yang formal ya. Nggak yang keramaian banget, pakai yang formal. Tapi secara ini kreatif, saya bandingkan dengan anak saya yang S1 keperawatan berbeda. Saya apresiasi terhadap itu. Dipertahankan ya. Ibu. Ya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih Bu. Minggu depan sudah UTS. Untuk nanti materi soal apa saja yang saya buat nanti saya share ke Vivi atau kalau nggak ke Sipen ya. Karena antara materi kelas A, B, C itu berbeda. Kan nggak mungkin soal UAS UTS-nya beda-beda antar kelas kan. Karena memang materinya materinya tuh sama tapi disampaikannya kapan itu yang waktunya beda. Nanti jadi saya share materinya apa yang keluar gitu ya untuk UTS ya. Baik Bu. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.